Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin menjelaskan tentang terjemah, tafsir, dan takwil Al-Quran. Pengetahuan tentang makna Al-Quran itu sangat penting untuk dipahami. Maka dari itu, adanya tafsir dan takwil tentu memudahkan setiap orang untuk bisa memahami atau mengkaji isi Al-Quran. Tarjamah atau dalam pengucapan Indonesia menjadi terjemah. Secara bahasa, terjemah merupakan proses memindahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam buku Manahil Al-Irfan karya Al-Zarqani dijelaskan menurut tinjauan bahasa mengandung 4 pengertian. Yang pertama, menyampaikan pembicaraan kalam kepada orang yang belum mengetahuinya. Yang kedua, menafsirkan pembicaraan kalam dengan menggunakan bahasa asli. Yang ketiga, menafsirkan pembicaraan kalam bahasa lain yang bukan bahasa aslinya. Dan yang keempat, pemindahan pembicaraan kalam dari suatu bahasa ke bahasa lain. Kata terjemah dapat dipergunakan dalam dua arti, yaitu yang pertama, terjemah harfiah, yaitu mengalihkan lafaz-lafaz dari satu bahasa ke dalam lafaz-lafaz serupa dari bahasa lain yang sedemikian rupa, sehingga susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan susunan tertib bahasa pertama. Dan yang kedua, terjemah tafsiriyah atau terjemah maknawiyah, yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib kata-kata bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimat. Selanjutnya, tafsir. Pengertian tafsir secara bahasa mengikuti wazan tafil yang berarti menjelaskan, menyingkap, dan menerangkan makna-makna rasional. Adapun pengertian tafsir menurut istilah yaitu ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran. Maka tafsir adalah salah satu cabang yang berdiri sendiri serta mempunyai objek kajian tertentu yang berbeda dengan objek kajian lainnya. Objek kajian tafsir secara umum ialah Al-Quran, sedangkan objek kajian spesifiknya ialah merupakan bagian tertentu Al-Quran yang meliputi lafaz dan maksud ungkapannya. Selanjutnya yaitu takwil. Takwil secara bahasa berasal dari kata awal yang berarti al-marja yang artinya tempat kembali. Takwil dalam istilah mempunyai dua makna. Yang pertama, takwil kalam, dalam pengertian bahwa pembicara mengembalikan perkataannya yang merujuk kepada makna aslinya. Kalam itu ada dua macam, insya dan ikbar. Yang termasuk ke dalam insya yaitu takwil amr, maksudnya perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan takwil al-ikbar adalah esensi berita yang benar-benar terjadi. Yang kedua, takwil al-kalam, yaitu menafsirkan dan menjelaskan maknanya. Jadi, takwil adalah memalingkan lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran dari makna darirnya ke makna lain. Selanjutnya, perbedaan antara terjemah, tafsir, dan takwil. Terjemah itu sendiri yaitu merupakan memindahkan makna lafaz tertentu ke dalam bahasa lain. Atau bisa dikatakan bahwa terjemah adalah memindahkan pembicaraan dari satu bahasa ke bahasa lain dalam mengungkapkan makna dari bahasa itu. Beberapa ulama berpendapat tentang perbedaan antara tafsir dan takwil. Maka dapat disimpulkan bahwa pertama, tafsir adalah menafsirkan perkataan dan menjelaskan maknanya. Maka takwil dan tafsir dua kata yang berdekatan dan sama maknanya. Yang termasuk pengertian ini ialah doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas, yaitu, "Ya Allah, berikanlah kepadanya kemampuan untuk memahami agama dan ajarkanlah kepadanya takwil." Perbedaan tafsir dan takwil cukup besar, sebab tafsir merupakan syarah dan penjelasan bagi suatu perkataan dan penjelasan ini berada dalam pikiran dengan cara memahami dan dalam lisan dengan ungkapan yang menunjukkannya. Sedangkan takwil adalah esensi sesuatu yang berada dalam realita. Contohnya, jika dikatakan matahari telah terbit,
maka takwilnya ialah terbitnya matahari itu sendiri. Selanjutnya, tafsir adalah apa yang telah jelas di dalam kitabullah atau tertentu dalam sunnah yang sahih karena maknanya telah jelas. Dan takwil adalah apa yang disimpulkan oleh para ulama. Dan yang berikutnya, tafsir lebih banyak digunakan dalam menerangkan lafaz. Sedangkan takwil lebih banyak digunakan dalam menjelaskan makna dan susunan kalimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mega Fadilah akan meneruskan penjelasan rekan saya Intan Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan corak, tujuan penafsiran, penerjemahan, dan pentakwilan Al-Quran, dan sejarah singkat adanya penerjemahan, penafsiran, dan pentakwilan Al-Quran. Yang pertama adalah metode dan corak penafsiran Al-Quran. Para penafsir sudah menempuh banyak sekali metode untuk menafsirkan Al-Quran. Secara garis besar, metode atau corak terbagi atas empat metode. Yang pertama adalah metode tahili. Metode tahili memiliki ciri utama, yaitu menyajikan ayat demi ayat secara runtut berdasarkan urutan di dalam mushaf. Penafsir sangat memperhatikan aspek-aspek eksternal dalam menafsirkan Al-Quran, seperti asbabun nuzul. Kitab-kitab yang menggunakan metode ini adalah kitab Ibnu Katsir dan kitab Tafsir Al-Maraghi dan juga lain-lainnya. Yang kedua adalah metode ijmali. Metode ijmali adalah salah satu metode yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran secara global. Penafsiran kitab suci dalam karya tulis yang mengikuti metode ini tidak bersifat mendetail, hanya menguraikan secara umum kandungan terpenting yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Penafsir yang menggunakan metode ini biasanya menggunakan bahasa yang indah dan padat. Yang ketiga adalah metode mukaran. Metode mukaran secara umum dalam studi tafsir terdapat dua model metode mukaran. Yang pertama adalah penafsiran yang membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kemiripan tertentu. Dan yang terakhir adalah metode maudu'i. Metode maudu'i ini dikelompokkan dalam dua kelompok. Yang pertama berdasarkan isi ayat Al-Quran dan berdasarkan percakapan yang ada di dalam Al-Quran. Setelah terkumpulnya ayat Al-Quran, maka dibahas urutan runtut hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya dan juga hubungan antara ayat Al-Quran dengan hadis. Selanjutnya adalah corak tafsir. Yang pertama adalah corak tafsir sufi. Corak tafsir sufi ini adalah corak yang diwarnai dengan ilmu-ilmu tasawuf, baik itu tasawuf secara kritis ataupun tasawuf secara praktis. Yang kedua adalah corak tafsir falasafi, yaitu tafsir yang diwarnai dengan ilmu filsafat, yang artinya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, penafsir merujuk pada ilmu-ilmu filsafat atau merujuk pada ilmu-ilmu yang diberikan pada filosof. Yang ketiga adalah corak ilmu fikih, yaitu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, penafsir fokus pada ilmu-ilmu fikih, menjelaskan tentang hukum-hukum dan fanatik terhadap ilmu fikih itu tersebut. Yang terakhir adalah corak tafsir ilmi, yaitu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, penafsir fokus pada ilmu-ilmu modern, yaitu ilmu biologi, astronomi, geografi, dan lain sebagainya.
Selanjutnya adalah tujuan penerjemahan, penafsiran, dan pentakwilan Al-Quran. Sebagai agama yang tidak hanya dianut oleh semenanjung Arab, tentunya akan sulit untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran untuk orang Muslim yang non-Arab. Tujuan penerjemahan, penafsiran, dan pentakwilan Al-Quran adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Muslim yang non-Arab agar dapat mengerti dan mengetahui apa saja kandungan yang ada di dalam Al-Quran, khususnya untuk orang-orang Muslim yang tinggal di belahan timur dunia. Maka dari itu, Al-Quran sangat perlu diterjemahkan dalam bahasa dunia. Upaya-upaya menerjemahkan Al-Quran sudah dilakukan semenjak abad ke-12 Masehi oleh bangsa Eropa. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan atau sejarah penerjemahan, penafsiran, dan pentakwilan Al-Quran sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu tafsir belum ditemukan karena para sahabat juga belum membutuhkan atau belum memerlukan Al-Quran atau penjelasan Al-Quran secara detail, karena pada saat itu Rasulullah sendiri yang menjelaskan tentang isi kandungan Al-Quran. Upaya-upaya menafsirkan Al-Quran sudah dimulai semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Namun dari masa ke masa, kajian tafsir ini mengalami pasang surut. Pernah dalam suatu masa, kajian tafsir ini begitu marak dan menghasilkan karya-karya yang monumental, orisinil, dan kualitatif. Dan di suatu masa, kajian tafsir ini juga mengalami kemunduran, sehingga dalam menafsirkan Al-Quran hanya berfokus kepada memberikan syarah-syarah Al-Quran dan memberikan penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun begitu, kajian tafsir ini hanya menggunakan dua pendekatan saja. Yang pertama adalah pendekatan nakli, yang kedua adalah pendekatan akli. Kitab Al-Quran diturunkan ke dalam bahasa Arab, tetapi umat Muslim tidak hanya orang Arab. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, umat Muslim memiliki kesadaran dan keinginan untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam beberapa bahasa atau ke dalam bahasa dunia, agar lebih memudahkan umat Muslim yang non-Arab untuk mengetahui kajian-kajian atau kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.